Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2246. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tubuh Kinchan dan jiwanya dengan gila-gilaan. Hah, kamu pikir kamu bisa merusakku hanya dengan kekuatan yang mencemari ini? Kinchan mencibir dan lalu tubuh suci yang sempurna di dalam tubuhnya langsung meletus. Sebuah kekuatan tak terlihat menyelimuti seluruh tubuhnya, mengisolasi kekuatan korosif dari api hitam dari luar. Pada saat yang sama, pusaran gelap tiba-tiba muncul di lautan jiwa Kinchan dan dengan liar melahap kekuatan polusi mayat hidup berdimensi tinggi di sekitarnya. Dan boom, di lautan jiwa Kinchan, pusaran gelap itu seperti lubang tanpa dasar dan terus-menerus menelan. Dan dengan masuknya kekuatan polusi abadi berdimensi tinggi secara terus-menerus, lautan jiwa Kinchan yang awalnya tampaknya mendidih pada saat ini memicu gelombang besar. Kekuatan dimensi yang lebih tinggi memang sangat bermanfaat. Kinchan merasakan perubahan di lautan jiwanya dan dia sangat terkejut. Meskipun dirinya telah mengantisipasi kekuatan polusi abadi berdimensi tinggi, namun dia masih sangat terkejut ketika dia benar-benar merasakannya. Tapi semakin kuat kekuatannya, maka semakin besar peningkatan yang akan terjadi padanya. Sedikit kegembiraan melintas di mata Kinchan dan dia mencoba yang terbaik untuk melahap kekuatan polusi abadi berdimensi tinggi di lautan api hitam di tubuh Molly. Ibliskin, pelan-pelan saja, kekuatan pencemaran abadi berdimensi tinggi dari leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi sangat mengerikan. Kamu akan terluka jika menyerapnya begitu cepat, maka pelan-pelan saja. Biarkan berbagi denganku lebih banyak beban untukmu. Suara Molly bergema di benak Kinchan dan dengan sedikit kecemasan. Itu jelas merupakan kekuatan abadi berdimensi tinggi yang telah kuperjuangkan dengan susah payah, tetapi Ibliskin ini terlalu kejam, menyerap begitu banyak kekuatan polusi abadi berdimensi tinggi secara sekaligus, dan itu sangat menyakitkan. Sambil meraung, Molly melahap dengan gila-gilaan. Jangan khawatir, jika kamu bisa menahannya, mengapa aku tidak bisa? Kata Kinchan. Dia tertawa dan mengabaikan peringatan Molly. Sebaliknya, Kinchan meningkatkan kecepatan menelannya dan boom. Di saat Kinchan melahap dengan liar kekuatan di lautan jiwa Molly, dirinya menjadi semakin kuat. Jika aku bisa melahap leluhur klan kekaisaran abadi ini sepenuhnya, maka aku mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos paksa ke ranah Kaisar Dewa. Dalam sekejap, kekuatan terkontaminasi abadi berdimensi tinggi di tubuh Molly pun telah sepenuhnya diserap oleh mereka berdua. Hanya itu saja, kata Kinchan. Dia tampak kecewa. Apakah menurutmu itu tidak cukup? Wajah Molly berubah menjadi hijau. Kinchan sebelumnya menyambar sepotong besar daging, tapi dia masih merasa sangat tertekan. Sialan, kenapa kamu belum juga mencapai tingkat Kaisar Dewa? Aku harus terus maju, kata Molly. Dia menggertakkan giginya. Tatapannya tajam dan dia hendak menerjang maju lagi. Namun, boom! Pada saat ini sebuah aura mengerikan tiba-tiba meletus dari kedalaman lautan api hitam dan kemudian suara dingin dan marah bergema di seluruh reruntuhan 10.000 dewa. Semut-semut terkutuk, beraninya kamu melahap kekuatan dimensi tinggi milikku. Kamu mencari kematian, kata leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. Dia nampak sangat marah. Setelah beberapa kali konfrontasi, dia juga merasa ada yang aneh, ada yang salah dengan mereka berdua. Dirinya sebelumnya mengira Molly dan Kinchan menahan serangannya, tetapi dia juga samar-samar merasakan ada perubahan aura pada mereka berdua, khususnya bagi Molly. Dampak pertama dan kedua itu telah memberinya perasaan yang sangat berbeda, dan dia benar-benar mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Bagaimana mungkin seorang anak kecil yang sudah berada di puncak setengah langkah Kaisar Dewa dapat berkembang begitu pesat dalam waktu yang sesingkat itu?
Bisakah kedua makhluk kecil ini benar-benar melahap kekuatan dimensi tinggiku? Leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup Abadi sangatlah terkejut. Dan dia juga sangatlah marah, bahkan dia memiliki sedikit rasa takut di dalam hatinya. Kedua orang kecil ini harus mati. Tatapan mata leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup Abadi menjadi sangat dingin, tanpa ada yang disembunyikan, dan kekuatan asli paling inti dalam tubuhnya langsung diaktifkan lalu berdengung. Dalam sekejap, seluruh reruntuhan 10.000 dewa dipenuhi dengan api hitam yang sangat mengerikan. Api hitam pekat itu memenuhi kehampaan cemerlang dan berwarna-warni, langsung turun ke setiap sudut dunia virtual. Mendesis, desis. Dimanapun api hitam itu berada, kekosongan di lapisan dunia virtual langsung terbakar mendesis menjadi celah-celah hitam yang mengerikan yang terbuka seperti mulut bayi yang memancarkan napas mengerikan dan menggetarkan jantung. Langit dipenuhi dengan api yang sangat indah dan megah melayang di udara, membakar lubang di kekosongan lapisan dunia virtual dan melayang ke arah Kincen juga yang lainnya. Pada saat ini semua orang kuat di reruntuhan 10.000 dewa ketakutan melihat api itu. Setiap api ini mengandung energi mengerikan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Itu langsung membakar kekosongan dunia virtual. Oh tidak, ini serangan dari asal dimensi tinggi. Dinding membran dunia virtual telah ditembus. Aura hitam di luar dinding membran itu adalah kekosongan di luar dinding membran laut semesta. Apakah leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup Abadi sudah menjadi gila? Serangan seperti itu akan menyebabkan ruang lapisan dunia virtual runtuh, dan kemudian mungkin seluruh alam rahasia reruntuhan 10.000 dewa akan hancur. Leluhur klan Komodo, Kaisar Dewa Nona Huaji dan yang lainnya semuanya tampak ketakutan. Dinding membran laut kosmik sangatlah kuat. Itu adalah penghalang terakhir untuk melindungi laut kosmik. Bahkan orang kuat setingkat Kaisar Dewa tidak dapat menghancurkannya. Namun leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup Abadi, dia adalah orang kuat berdimensi tinggi yang telah melampaui laut kosmik. Jika dia benar-benar meledak, dia mungkin dapat merobek penghalang dinding membran laut kosmik itu. Dimensi tinggi itu adalah mereka yang kuat yang telah melampaui dunia ini dan telah melompat ke dimensi lain. Mereka telah mencapai akhir dari jalur evolusi yang utama, dan mereka tidak lagi dibatasi oleh aturan alam semesta. Namun dengan cara yang sama, ketika mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka, maka serangan yang mereka luncurkan juga dapat merobek pembatasan laut kosmik. Tetapi ini akan menyebabkan kerusakan tertentu pada lautan kosmik dan ditekan oleh asal-usul laut kosmik. Pada saat ini serangan leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup Abadi telah sepenuhnya melampaui tingkat laut kosmik, dan itu telah merobek dinding membran laut kosmik dan ledakan. Api turun dari langit dan seluruh dunia virtual bergetar hebat. Apakah kamu gila? Leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup Abadi, hentikan sekarang juga. Jika kamu melakukan ini, begitu dunia virtual runtuh dan reruntuhan 10.000 dewa runtuh, klan Kekaisaran Abadimu akan disalahkan dan akan melakukan dosa besar, kata Kaisar Negara Kuno Tianhuang. Dia meraung kaget dan marah. Hah, kamulah negara kuno Tianhuang yang menghentikanku. Jika kita berbicara tentang dosa, seharusnya kamulah negara kuno Tianhuang yang harus menanggungnya, kata leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup Abadi. Dia berbicara dengan nada dingin, dengan ketidakpedulian dan juga keacuh-tak-acuhan yang tak berujung dalam suaranya. Bersamaan dengan suara acuh tak acuh dari leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup Abadi saat ini, lautan api hitam tiba-tiba mendidih, dan api hitam itu terus berjatuhan dari langit seperti bunga terbang langsung menuju Kincen, Molly dan dua orang lainnya. Hentikan! Kaisar Negara Kuno Tianhuang terkejut dan marah, lalu buru-buru mengaktifkan segel giok emasnya. Hanya hal yang sepele. Itu lagi. Suara leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup Abadi terdengar dingin dan ledakan.
Api hitam menyala dan segel giok emas yang diaktifkan oleh Kaisar Negara Kuno Tianhuang pun seketika bergetar hebat. Cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya langsung terbakar menjadi celah dan hancur dalam sekejap. "Tidak baik, kalian berdua cepatlah pergi." Kaisar Negara Kuno Tianhuang berteriak kaget dan marah. Dan dengan suara keras, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam sekejap di bawah api hitam, dan itu hancur di tempat. Segel giok emas tiba-tiba meredup dan kehilangan kilau aslinya. Dengan hembusan, Kaisar Negara Kuno Tianhuang pun memuntahkan seteguk darah dan ekspresinya sangat lesu. Esensi dalam tubuhnya juga dengan cepat melemah. Dirinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Pada saat yang sama, api hitam turun di depannya dan berdengung. Pada saat kritis, Qin Chen tiba-tiba muncul di hadapan Kaisar Negara Kuno Tianhuang. Tatapannya dingin dan pedang Excalibur di tangannya tiba-tiba membumbung ke langit dan menebas api hitam itu. Kemudian ledakan. Sebuah kekuatan yang tak tertandingi tiba-tiba menyapu dan Qin Chen terlempar ke belakang sambil mengerang teredam. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan tubuhnya langsung terbakar berlubang oleh api hitam yang meledak. Kekuatan ini, Qin Chen diam-diam terkejut. Kekuatan api hitam ini jauh lebih mengerikan daripada serangan leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup Abadi sebelumnya. Bahkan dengan tubuh panahnya, dia tidak dapat menahannya. Terlebih lagi setelah api ini meledak, dirinya menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Dan kekuatan polusi abadi berdimensi tinggi di dalamnya musnah begitu saja. Serangan yang dapat menembus dinding membran lautan semesta selain itu akan dimusnahkan pada saat pertama dan tidak akan ditelan sama sekali. Wajah Qin Chen sedikit berubah, ini menjadi semakin rumit. "Iblis Qin." Molly merasakan luka-luka di tubuh Qin Chen dengan kaget dan wajahnya berubah. Dia juga dapat merasakan tajamnya api hitam itu. Pihak lain datang dengan persiapan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seranganku begitu mudah dicerna?" Leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup Abadi memiliki ekspresi dingin di wajahnya yang besar. Dia maju dan ledakan. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya mendekat dan dengan cepat itu seperti badai yang dahsyat yang tadinya hanya ada satu saja namun sudah sangat mengerikan, tapi kini api hitam itu berdatangan secara bersamaan. Pemandangan itu pun membuat Molly dan yang lainnya berubah warna. "Iblis Qin, cepat halangi!" Molly melesat ke langit dan menerkam langsung ke salah satu api hitam. Dengan suara keras, api hitam itu bertabrakan dengannya dan tangan kanannya langsung terbakar menjadi abu. Namun ketika dia mencoba menyerap kekuatan polusi dimensi tinggi di dalamnya, kekuatan ini langsung menghilang. Sialan, Molly merasa ngeri. Tanpa tambahan kekuatan dimensi tinggi, tubuhnya tidak dapat diperbaiki dalam waktu sesingkat itu, dan ledakan. Langit dipenuhi api yang menyelimuti Qin Chen dan Molly. Keduanya melawan dengan panik, tetapi dalam sekejap tubuh mereka dipenuhi dengan luka-luka yang tak terhitung jumlahnya. "Iblis Qin, kita tidak bisa menghentikannya jika terus seperti ini," kata Molly. Dia dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan dan menatap Qin Chen dengan cemas. "Iblis Qin, berhati-hatilah, aku khawatir aku hanya bisa mengungkap kekuatan jurang jika saatnya tiba. Kamu harus segera menemukan cara untuk memutuskan hubunganmu denganku," kata Molly. Dia merasa cemas, kalau saja dia tidak memperlihatkan kekuatan jurang, maka dia yakin dia tidak akan mampu bertahan sedetik pun. Ini masalah. Qin Chen merasa muram. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup Abadi begitu mengerikan, dan dia bahkan bisa memiliki cara seperti itu. Ternyata setiap orang kuat berdimensi tinggi tidak mudah untuk dihadapi. "Apakah benar-benar hari ini aku harus benar-benar terekspos?" kata Qin Chen. Dia tidak mau namun tidak berdaya.